Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi dengan NIM 1812. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pendahuluan dan tugas praktikum yang terdapat pada modul 5 praktikum PLC. Langsung saja kita ke penjelasan tugas pendahuluan. Kita langsung simulasikan untuk tugas pendahuluan yang ada supaya dapat dijelaskan. Untuk yang pertama adalah mengenai scaffolding atau yang sering kita ketahui atau sering kita sebut sebagai pengunci. Untuk masalah scaffolding sendiri, scaffolding merupakan suatu rangkaian pengunci yang terdapat pada rangkaian tersebut, dimana ketika kita menekan tombol on pada suatu rangkaian dan kita melepasnya, maka untuk output sendiri tersebut bakal tetap menyala. Itu disebabkan karena terdapatnya suatu scaffolding atau pengunci dalam rangkaian tersebut. Jika tidak terdapat scaffolding atau pengunci, maka rangkaian tersebut ketika tombol dilepas, maka output juga akan tetap mati. Untuk tugas pendahuluan yang kedua ialah set dan reset. Untuk set dan reset sendiri ialah ketika set merubah keadaan dari off ke on, dan ketika kita menekan tombol reset maka akan merubah keadaan on ke off. Dapat dilihat pada diagram ladder berikut. Untuk set sendiri saya beri alamat 002, untuk reset sendiri 003 dengan output 101. Langsung saja kita coba. Terlihat bahwasannya set merubah keadaan output 101 dari keadaan dari keadaan off ke on, sedangkan reset sendiri merubah keadaan output 101 dari on ke off. Kita berlanjut ke tugas pendahuluan yang ketiga, yaitu div U dan div D atau div up dan div down. Untuk div up sendiri ialah merubah output dari keadaan on menuju off, dan sedangkan untuk div D sendiri mengubah off ke on. Perbedaannya bakal sangat terlihat ketika kita setelah mencobanya. Pertama kita coba dengan div U nya sendiri. Kemudian div D. Kita ulang. Ketika kita menghidupkan, maka output akan langsung menyala, dan ketika dimatikan output tetap menyala. Berbeda dengan div D, ketika kita menghidupkan output tidak akan menyala, namun ketika kita mematikan atau melepasnya, maka output baru menyala. Dapat disimpulkan bahwasannya ketika div U ditekan pertama kali, output akan menyala. Namun sedangkan untuk div D sendiri, ketika output pertama tombol ditekan pertama tidak menyala, ketika dilepas maka output akan menyala. Kita langsung beranjak ke tugas praktikum yang terdapat pada modul 5. Untuk tugas praktikum pada modul 5 sendiri terdapat ketentuan dan cara kerjanya, yaitu untuk tombol S1 dari luar ketika ditekan sesaat atau tombol 2 dari dalam, maka rolling door naik hingga menekan switch atau S3 yang terdapat pada atas. Kemudian ketika S3 di atas telah tersentuh,
maka timer bekerja selama 5 detik, kemudian rolling door akan turun kembali hingga menyentuh switch S4 yang terdapat pada bawah dan rolling door akan berhenti. Langsung saja kita simulasikan. Ketika S1 atau S2 ditekan, maka motor akan naik atau konduktor 1 akan berputar ke kanan. Maka rolling door tersebut akan naik ke atas. Ketika rolling door telah naik ke atas dan menyentuh tombol S3 atau switch yang terdapat di atas, maka timer yang terdapat akan menghitung selama 5 detik. Setelah 5 detik, maka motor akan berputar ke kiri dan rolling door akan turun. Dan ketika rolling door telah sampai di bawah dan menyentuh tombol S4 atau switch yang terdapat di bawah, maka motor yang berputar ke kiri atau turun akan mati. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat salah-salah kata, mohon maafkan. Terima kasih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.